Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Aini Hadi dengan NPM 182210005, jurusan akuntansi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ya, di sini saya akan membahas atau mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana yang pertama ada Addressing the Challenge with Global Mindset. Nah, ada beberapa komentar dari manajer pada saat ditanya arti pola pikir global bagi mereka. Yang pertama, pola pikir global berarti Anda sadar akan lingkungan Anda, orang lain, dan dampak dari ide dan peristiwa dalam bisnis, strategi, atau posisi Anda. Selanjutnya, melihat lebih makro pada beberapa hal, memahami bahwa segala sesuatunya tidak akan bekerja sama di seluruh dunia dan mempertimbangkannya. Yang ketiga, memiliki pemahaman bahwa negara memiliki budaya yang berbeda dan masuk ke setiap negara. Seseorang harus melalui sadar dan peka terhadap cara budaya negara tersebut. Yang kelima, seseorang memahami atau memiliki pemikiran terbuka untuk memahami budaya yang berbeda dan bagaimana saat ini mempengaruhi hasil keputusan. Selanjutnya, menempatkan diri Anda di posisi budaya lain. Jadi seharusnya jika kita berada di posisi negara lain ataupun kota lain, itu sudah beda budayanya lagi. Jadi sebelum kita bekerja, kita harus memperhatikan budaya itu sendiri. Apakah yang harus kita sesuaikan dari diri kita. Selanjutnya, mendengarkan dan menolak penilaian reflektif. Jalanmu tidak selalu jalan yang benar. Jadi pada saat kita menerima penilaian, ya kita harus terima, karena tidak selalu apa yang menjadi benar bagi kita itu bisa benar bagi orang lain. Jadi perlu ada dasar penilaian dulu ya untuk atau mengkoreksi diri pada saat kita mendapatkan penilaian dari orang lain. Selanjutnya, memahami bahwa negara atau budaya yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Mereka menilai hal-hal tertentu secara berbeda. Nah, yang itu tadi, bahwa pada saat kita bekerja, baik internal maupun eksternal ataupun internasional di luar dari Indonesia, kita harus memahami budaya dan cara kerja di lingkungannya. Contoh di Jepang. Di Jepang tidak ada waktu bersantai pada saat di jam kerja. Kenapa begitu? Karena budaya mereka adalah menyelesaikan dulu pekerjaan, baru mereka bisa berbincang dengan rekan kerja ataupun pulang tanpa membawa pekerjaan. Nah, beda halnya dengan budaya kita di Indonesia, bahwa kita tidak dibatasi untuk berbicara dengan rekan kerja pada saat di jam kerja, terkecuali perusahaannya tersebut menganut atau memiliki peraturan yang sama seperti beberapa negeri di luar Indonesia. Nah, jadi tidak heran karena banyak dari manajer ini bekerja di perusahaan multinasional, komentar mereka secara umum konsisten dengan apa yang telah diidentifikasi oleh penelitian dan praktik saat ini sebagai salah satu deskripsi pola pikir global. Pola pikir global ini adalah bagian dari kepemimpinan global. Nah, kepemimpinan global memiliki antecedent atau yang paling penting adalah kecerdasan budaya atau CQ. Nah, kepribadian tertentu dan karakteristik, latar belakang, kualitas, dan tingkat kontak dari pengalaman lintas budaya dan kesadaran diri. Nah, ada 3 mindset komponen dasar persyaratan kecerdasan
organisasi dan bisnis, orientasi hasil dan integritas dan etika di posisi pola pikir global, fleksibilitas, penerimaan rasa ingin tahu, dan empati dan kompetisi, keterampilan komunikasi antar budaya, kepekaan budaya, dan kelincahan belajar. Hasil yang diakses bagi para pemimpin global bergantung pada kesesuaian antara komponen-komponen ini dan konteks di mana kepemimpinan global dijalankan. Di antara faktor kontekstual adalah organisasi, misalnya peluang tersediakan organisasi dan iklim untuk mendorong karyawan membangun pola pikir mereka, mengembangkan atau rangkaian pengalaman yang tepat, apakah ini tugas pekerjaan, tantangan, atau jenis pelatihan, dan faktor situasional. Dalam pekerjaan atau lingkungan kerja, interaksi ini kemudian berpengaruh hasil potensial. 4 jenis hasil diusulkan berbagai macam. Ini yang pribadi, misalnya pertumbuhan individu, penyesuaian keberhasilan, kepuasan pribadi, hubungan membangun kepercayaan dan kolaborasi yang efektif dengan orang lain. Lalu kinerja, pencapaian pekerjaan dan persyaratan peran yang berhasil, dan organisasinya itu harus memiliki dampak positif pada produktivitas tim, entitas yang lebih besar dalam organisasi. Nah, selanjutnya building global leadership for individuals itu implication for practice. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan itu kepada kehidupan kita. Dalam materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, studi penelitian yang dicakup bersama wawancara kami menyarankan sejumlah implikasi bagi praktik kepemimpinan global yang diakses. Dalam bab ini kita membahas 9 praktik semacam itu. 2 yang pertama berfokus pada kesadaran diri. 5 berikutnya pada elemen yang berbeda dari pola pikir global, dan 2 yang terakhir tentang membangun kompetisi atau keahlian khusus. Semua praktik ini melibatkan kombinasi pembelajaran aktif dan pasif dengan penekanan pada yang pertama, seperti yang dikatakan Ibra pada tahun 2015. Terkadang bertindak dan berperilaku atau praktik dan pengalaman lebih efektif dibanding berpikir sebelum bertindak. Nah, fokus dari praktik-praktik ini adalah pada inisiatif pengambilan individu. Dalam bab berikutnya, saya akan membahas implikasi penelitian wawancara terhadap praktik organisasi. Nah, di sini yang pertama, buatlah komitmen seumur hidup untuk pengembangan diri dan belajar dari orang lain. Yang kedua, perluas kesadaran dari budaya Anda. Nah, jadi kita harus belajar dari budaya-budaya orang lain. Kalau perlu kita melakukan traveling. Kalau misalnya kita tidak punya dana untuk traveling, setidaknya kita mencari tahu ada berapa banyak, ada berapa luas perbedaan budaya kita di luar dari Indonesia. Rasanya setiap negara itu memiliki budaya yang berbeda, jangankan negara lain. Di dalam Indonesia pun setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing yang dipercayai oleh warga masing-masing. Nah, yang ketiga, ambil langkah untuk keluar dari zona nyaman Anda, karena tidak semestinya tidak selalu menyeluruh kita nyaman pada zona yang kita rasakan. Tapi jika kita berani explore, kita berani bertindak, itu akan menambah wawasan dan ilmu bagi kita dibandingkan kita tetap bertahan pada zona nyaman. Yang keempat adalah pahami sebelum menilai. Sebelum kita menilai sesuatu, alangkah baiknya kita memahami dasarnya dulu. Apa itu
bentuknya, dasarnya, cara kerjanya, maupun pemilihan tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang kelima, tunjukkan rasa ingin tahu yang tak terbatas, dimana jika kita memang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan bereksperimen yang tinggi, mungkin cara kerja kita itu akan lebih expert dibandingkan orang yang hanya maunya disuapi oleh perusahaan atau atasannya. Jadi alangkah baiknya untuk mencari tahu, mengeksplor yang seperti saya bilang, baik itu kita pergi langsung mencari ilmunya langsung, atau melalui, untuk saat ini ada website, ada internet yang bisa kita pakai untuk mencari tahu apa itu praktik kerja yang sesungguhnya. Yang keenam, ada pengembangan empati, ya, dimana sangat pentingnya empati bagi manusia, karena tidak seharusnya kita bekerja tanpa memiliki rasa empati, dimana rasa empati itu akan sangat diperlukan untuk kita bisa merasakan apa yang kita pelajari dalam bekerja. Untuk yang ketujuh, pertahankan inti etika Anda, di mana dalam dunia kerja itu etika sangat dibutuhkan. Etika ini tidak hanya diperlukan secara teori, tapi kita perlu implementasikan, di mana perlu ada dasarnya kita belajar etika untuk dapat menghargai satu sama lain di dunia kerja. Yang kedelapan, belajar mengintegrasikan perbedaan. Yang kesembilan, membangun keahlian pemain tim global Anda. Nah, mempunyai dasar itu sangat penting. Nah, lalu kita implementasikan dalam pekerjaan kita. Selanjutnya kita harus mengembangkan keahlian itu dalam tim global kita sendiri untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik. Selanjutnya dalam praktek 1, make a lifelong commitment to develop yourself and learn from others. Ya, dimana di sini ada pembelajaran sebelumnya itu kita membahas di Meksiko. Ernesto adalah seorang Meksiko yang berasal dari keluarga yang sangat kaya, dan ayahnya adalah seorang eksekutif di salah satu perusahaan terbesar di negara itu. Dia pergi ke sekolah Ivy League di Amerika Serikat untuk pendidikan tinggi, dan dengan mudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan telekomunikasi di Mexico City atau di kota Meksiko itu. Sekembalinya ke Meksiko setelah masa kuliahnya, Extrento bergabung dengan country club dan jaringan alumni lokal untuk terus bergaul dengan orang-orang Meksiko dan ekspatriat lainnya dengan bersekolah di sekolah yang sama dengannya. Sebagai analis riset di perusahaannya, Ernesto menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menganalisis data, memeriksa tren persaingan, dan menghadiri pertemuan dengan bosnya. Dia melihat dirinya naik di perusahaan dan akhirnya dipromosikan ke posisi eksekutif. Jika tidak di perusahaan ini, maka di perusahaan lain. Ernesto menghabiskan sangat sedikit waktunya untuk berinteraksi dengan kelas bawah di Meksiko dan tidak melihat banyak nilai dalam belajar di mereka.
Vicente, orang Meksiko lainnya yang juga pergi ke Amerika Serikat untuk pendidikan perguruan tinggi dan sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan produk konsumen di Monterrey. Nah, pola pikirnya sangat berbeda dengan Ernesto. Vicente percaya bahwa ia masih harus banyak belajar dan ia percaya bahwa ia dapat belajar dengan orang yang berbeda, terutama yang telah lama bekerja di perusahaan. Dia tidak ragu-ragu untuk mendekati orang-orang produksi di lantai pabrik dan mengajukan pertanyaan pada mereka. Nah, dalam kedua contoh ini memberikan studi yang kontras dengan pendekatan yang berbeda yang dilakukan orang untuk mengembangkan dan dalam pelajarannya, terutama kesempatan untuk belajar dari sumber yang berbeda. Yang dapat kita ambil dari contoh kedua ini adalah mengembangkan diri dan belajar dari orang lain, menyerat bahwa Anda tidak hanya memiliki keinginan untuk belajar yang lebih banyak tentang diri Anda sendiri, tetapi Anda juga memiliki kesadaran bahwa ada banyak hal yang tidak Anda ketahui dan bahwa Anda perlu belajar dari orang lain. Lebih jauh lagi, mereka yang efektif dalam belajar dari orang lain tahu bagaimana bertanya, mendengarkan, dan menjangkau dan mendapat informasi dari berbagai sumber. Komitmen untuk pengembangan itu menyeratkan tingkat kesadaran diri merupakan anteseden penting dalam pengembangan kepemimpinan global seseorang. Nah, untuk part selanjutnya ini adalah pembahasan kita tentang building an organizational global mindset culture implication for practice. Jadi kita kembali mengimplementasikan pada latihan di kehidupan. Sebagai profesional muda di pasar yang sedang berkembang, apakah Anda lebih suka bekerja untuk perusahaan multinasional, global, atau perusahaan lokal? Nah, mungkin baru-baru ini 10 tahun yang lalu pertanyaan ini tidak perlu dipikirkan lagi. Banyak pria dan wanita berbakat di pasar negara perkembangan seperti Brazil, China, Thailand, dan Chile bekerja untuk perusahaan global, terutama yang mereka yang memiliki nama merek dan reputasi yang kuat. Sangat menarik bagi mereka dalam banyak kasus. Bayarannya lebih besar, tetapi di luar itu, peluang untuk berkembang secara profesional serta maju atau bahkan mungkin dikirim dari luar negeri untuk tugas jauh lebih baik daripada perusahaan harus mengejar perusahaan lokal, bekerja di perusahaan lokal. Para eksekutif perusahaan global memberikan gambaran yang jauh berbeda tentang persaingan bakat ini, terutama di pasar yang sedang berkembang ini. Pertama, sejumlah rencana pertumbuhan multinasional global terhenti, atau setidaknya melambat. Nah, yang kedua, dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional ini harus mengurangi dan memberhentikan staf lokal. Nah, dalam beberapa kasus perusahaan telah keluar dari pasar ini sepenuhnya. Yang ketiga, perusahaan lokal sebaliknya telah tumbuh dan dalam beberapa kasus mulai berekspansi ke luar negara asalnya. Ini menurut Capital Daily et al. tahun 2012. Keempat, karena perusahaan lokal mulai membangun basis manajerial yang kuat dan proses pengembangannya jauh lebih profesional, kesenjangan dalam perkembangan eksekutif antara perusahaan global dan lokal semakin menyempit.
Dan yang kelima, kesenjangan dalam paket kompensasi antara perusahaan global dan lokal juga menyempit. Nah, dari sini tentu saja ada keuntungan yang luar biasa yang dimiliki beberapa perusahaan multinasional global. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini telah ada selama kurang lebih 50 tahun dan mereka memiliki sejarah yang stabil dan mendalam. Yang hingga saat ini masih sangat menarik bagi banyak profesional muda di luar negeri. Nah, lebih jauh lagi, praktik manajemen seperti pengelolaan dasar ini berdasarkan tujuan, yaitu tinjauan kinerja dan pembinaan sudah mapan di perusahaan-perusahaan ini. Seseorang yang baru saja lulus sekolah atau berasal dari perusahaan yang milik negara atau bisnis milik keluarga untuk bergabung dengan perusahaan multinasional akan memiliki peluang besar untuk belajar tentang praktik manajemen modern ini. Nah, meskipun demikian, kenyataan adalah bahwa persaingan untuk mendapatkan talenta di dunia yang terglobalisasi saat ini, terutama untuk perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, di Eropa, telah menjadi sangat menantang. Nah, Peter Drucker pada tahun 1973 menulis dengan cermat tentang perusahaan multinasional bertahun-tahun yang lalu ketika dia berkata seperti ini. Ia harus menciptakan kesatuan di dalam organisasi manajerialnya sendiri, namun tidak berlaku adil terhadap keragaman masyarakat, kebangsaan, dan loyalitas di dalamnya. Nah, dan ia harus menciptakan bisnis terpadu yang dapat mengoptimalkan biaya faktorial dan keuntungan faktorial dalam satu kesatuan dan tetap hidup dalam damai. Nah, ini dengan banyak kedaulatan politik yang terpisah, ini pada halaman 741 sampai dengan 743. Beliau mengutarakan pendapatnya di situ. Nah, karena kerumitan ini, Drucker tidak percaya bahwa perusahaan multinasional harus melakukan diverifikasi, bahkan dia menyebut kolom berat multinasional itu sebagai kekejian. Nah, pada saat yang sama ia mendorong lokalisasi. Dia berargumen bahwa keputusan lokal harus dibuat secara aksi. Meskipun keputusan itu dibuat dalam kerangka strategi perusahaan, dia menambahkan bahwa struktur manajemen lokal harus sesuai dengan budaya negara tempat mereka berada. Nah, situasinya agak berbeda saat ini, terutama dengan banyak organisasi yang mengakui bahwa budaya perusahaan tempat mereka dapat menjadi keunggulan kompetitif. Nah, selain itu, elemen budaya perusahaan yang coba ditanamkan oleh organisasi seperti BMW, Coletage, Palmolive, IBM, Models, dan Unilever adalah pola pikir global. Sayangnya, mereka lebih merupakan pengecualian daripada aturan. Jim Wade pada tahun 2012 mengutip survei eksekutif senior oleh Asgrad Business School yang menemukan bahwa 76% percaya bahwa organisasi mereka perlu mengembangkan kemampuan kepemimpinan global, tetapi hanya 7% yang berpikir bahwa mereka saat ini sudah melakukan dengan sangat efektif. Gitu. Nah, selanjutnya, pada materi selanjutnya
Nah, pada materi selanjutnya kita pernah membahas tentang film, yaitu kita mereview film tentang Nah, pada pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya itu kita menonton film tentang The Pursuit of Happiness. Nah, dimana di sini kita membahas kembali tentang isi film tersebut. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu adalah yang pertama, jangan menyerah memperjuangkan cita-cita. Di sini, di film ini, Kris Jenner merupakan seorang yang mempunyai determinasi tinggi. Sosok pria berkulit hitam ini menghabiskan seluruh uangnya atau tabungannya untuk berinvestasi kepada mesin pemindai alat kepadatan tulang. Rumah sakit menilai sejumlah dokter maupun harga yang ditawarkan Kris terlalu mahal. Alhasil ia harus berusaha ekstra menjual mesinnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bila ia tidak berhasil menjualnya sejumlah 2 unit dalam sebulan, biaya hidupnya tidak akan tercukupi. Poin kedua yang dapat kita ambil yaitu adalah cerdas mengamati lingkungan sekitar. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat Kris berjalan melewati depan kantor pialang saham Dan Waiter, ia iseng bertanya kepada salah satu broker di sana seperti ini. Bagaimana caranya kamu bisa memiliki mobil sebagus itu? Tanya Kris. Lantas broker tersebut menjawab bila dirinya bekerja sebagai broker saham, dan dari situlah Kris mengirimkan surat lamarannya kepada pihak Dan Waiter. Ia terus mencoba mendekati pimpinan, mengikuti proses pelatihan, dan diterima sebagai pegawai baru di Dan Waiter. Nah, dan pada poin ketiga selanjutnya adalah bersikap sabar saat mencari jalan keluar setiap permasalahan. Saat berjualan mesin, Kris benar-benar mendapatkan cobaan. Cobaan hidup berat. Kris ditinggalkan oleh istrinya. Banyak tunggakan yang ia harus bayar, pindah-pindah kontrakan, motel, dan bahkan ia pernah bermalam di toilet. Sampai-sampai mesinnya tersebut hampir dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi, Kris harus mengasuh anak semata wayangnya. Tetapi ia selalu bersikap bijak dan tidak pernah terlihat mengeluh atas cobaan hidupnya. Nah, poin yang kita ambil keempat adalah mengambil setiap peluang usaha yang ada. Kris masih berjualan mesin sembari menjadi pegawai magang guna menyambung hidup. Ia sama sekali sadar hampir tidak ada waktu istirahat baginya, apalagi kesibukannya. Di Dan Waiter tak dibayar selama pelatihan, tapi ia memanfaatkan waktu dengan berusaha sebaik-baiknya dan berhasil lolos menjadi pegawai. Andai kata Kris pada saat itu tak memanfaatkan peluang, mungkin kisah hidupnya tidak akan menjadi motivator bagi kita. Nah, untuk poin yang kelima, setiap usaha baik pasti berbuah manis. Usaha Kris untuk mengejar kebahagiaan memang layak diacungi jempol. Ketangguhan kehidupan membuat Kris berhasil menjadi sosok inspiratif. Di akhir cerita, setelah perjuangan yang panjang, ia berhasil mencapai sesuatu yang dideklarasikan Thomas Jefferson saat Amerika Serikat berdiri, yakni kebahagiaan. Di akhir cerita, Kris menjual sahamnya dan mendirikan usaha pialang saham sendiri. Selain itu, sosok berusia 64 tahun ini juga mendirikan penampungan bagai tunawisma. Itulah karakter dan sikap Kris yang bisa dijadikan contoh kita yang tengah berjuang. Kenapa seperti itu? Karena pada saat Kris
sedang diuji dengan banyak cobaan, Chris merasakan luntang-lantung mencari tumpangan hidup. Nah, pada saat dia merasa sukses, akhirnya dia ingin membantu tunawisma yang ada di Amerika Serikat sana untuk tetap bisa bertahan hidup. Pelajaran kehidupan dari film True Story ini, saya dapat memetik beberapa pelajaran penting dari intisarinya yang merupakan kisah nyata dari seorang yang berjuang dari nol hingga mencapai impiannya. Anything is possible atau segala sesuatu itu mungkin kalau kita ditanya berapa besar peluang seorang yang tidak punya rumah, tinggal di jalanan dan punya seorang anak yang harus dijaga, dapat menjadi seorang pialang saham yang sukses dan kemudian memiliki perusahaan pialang saham sendiri. Kita akan secara jujur dan bilang peluangnya nol atau tidak ada. Tetapi kisah Chris Gardner ini membuktikan jika impian dan goal yang ingin dia capai begitu jelas dan kita benar-benar menginginkannya, kesulitan dan tantangan apapun bisa diatasi. Untuk mencapai sukses, jangan buat alasan atas kegagalan kita dan kita menyalahkan situasi atau orang lain. Tetapi ambil tanggung jawab pribadi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Chris punya segudang alasan dan alibi untuk kegagalannya. Dia bisa saja menyalahkan istrinya yang tidak mendukung dan meninggalkannya. Dia juga bisa menyalahkan orang yang menawarkannya peluang alat kedokterannya dan membuat dirinya bangkrut. Dia bisa saja menyalahkan Tuhan atas nasib jeleknya. Dia bisa saja menyalahkan pemerintah yang tidak membantunya. Tetapi di sini Chris tidak membuat alasan tersebut. Dia mengambil tanggung jawab dan mengambil tindakan untuk merubah nasibnya. Banyak orang hanya mengeluh kesah dengan situasi yang ada, tetapi seorang pemenang akan ambil tindakan untuk merubah situasi yang ada. Dalam hidup, kita harus mengambil banyak keputusan dan kadang kendala keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah. Itu wajar, sadarilah hal itu. Hanya ada satu orang yang tidak pernah membuat keputusan yang salah dalam hidupnya. Siapakah dia? Orang yang tidak pernah mengambil keputusan. Orang sukses, kita perlu berani mengambil keputusan. Jika salah, so what? Kita belajar dari kesalahan itu dan lalu mengambil keputusan lain yang lebih baik. Itulah cara belajar dalam kehidupan. Lakukanlah pekerjaan atau karir yang Anda senangi dan Anda cintai. Saat Anda melakukan pekerjaan yang Anda senangi, Anda menjadi magnet dan membuat alam semesta mendukung Anda berkembang dengan pesat. Dari buku dan interview yang dilakukan oleh Chris Gardner yang asli, ia mengungkapkan betapa dia sejak awal sangat menyenangi segala sesuatu tentang pasar modal. Suasana kecepatan, kompetisi, dan kesenangan yang dia dapat dari klien puas membuat dirinya tertarik untuk terjun total di pasar modal. Untuk materi selanjutnya di sini ada tentang The Road Ahead, The Future of Global Leadership and Implication for Research and Practice. Dalam dunia bisnis, subjek kepemimpinan telah lama menjadi perhatian dan tidak hanya bagi para sarjana, tetapi juga para manajer dan mahasiswa di seluruh dunia. Ketik kata kepemimpinan di Amazon dan ada lebih dari 230.000.
Dalam 40 tahun terakhir ini khususnya, telah ada kemajuan substansial dalam studi kepemimpinan dan efektivitas kepemimpinan di antara organisasi dan institusi lain. Pentingnya memiliki kepemimpinan yang efektif diakui dengan baik. Meskipun seperti yang ditunjukkan oleh Prever pada tahun 2015, kesenjangan antara retorika dan kenyataan tentang apa yang membuat kepemimpinan itu efektif terus menjadi signifikan. Ada juga kemajuan dalam pemahaman kita tentang kepemimpinan global. Penelitian telah berkembang dari mempelajari para pemimpin barat menjadi para pemimpin di lingkungan global yang berbeda, serta fokus yang lebih pada faktor kontekstual. Dan pada praktiknya, organisasi yang multinasional barat belajar tidak hanya tentang strategis bisnis, perusahaan multinasional, pasar berkembang. Misalnya, Captodary et al. 2012, tetapi mereka juga belajar tentang bagaimana para pemimpin dari berbagai negara pemimpin, misalnya Bennett and Dell tahun 2004. Namun masih banyak lagi yang harus dipelajari. Agak membingungkan bahwa seseorang sarjana terkemuka di bidang ini di Osline tahun 2008 baru-baru ini menuliskan bahwa tidak ada konsensus tentang definisi konstruksi kepemimpinan global. Berikut ini adalah sejumlah bidang penelitian dan praktik yang dapat membantu para sarjana dan praktisi memperoleh pemahaman yang lebih tentang kepemimpinan global selama dekade berikutnya. Osland dan Bird tahun 2008 telah mengusulkan 3 model pengembangan kepemimpinan global. Yang pertama disebut model Katagonoa, perkembangan oleh sekelompok sarjana, menjelaskan bagaimana manajer dapat menjadi pemimpin global melalui serangkaian tantangan internasional tingkat tinggi, dan moderatori oleh faktor-faktor seperti penyesuaian pasangan atau keluarga. Model ini juga mengakui bahwa memasuki karakteristik manajer seperti kemampuan bersosialisasi, toleransi terhadap ambiguitas, dan self-efficacy adalah prediktor keberhasilan. Untuk melengkapi pengalaman pengembangan ini, peneliti dan praktisi juga dapat menerapkan beberapa strategi pembelajaran inovatif yang diterapkan di bidang lain. Misalnya, Salas et al. Tahun 2008 menyarankan penerapan pelatihan berbasis skenario di mana kesempatan belajar tertanam dalam skenario dan peristiwa memicu kemunculnya perilaku yang ditargetkan ini dapat berkisar dari latihan bermain peran sehingga simulasi dengan ketelitian tinggi. Ini tidak mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh eksekutif senior dalam menciptakan budaya pola pikir global serta dalam pengembangan pola pikir global mereka sendiri. Dan Manner pada tahun 2008 telah mengajukan beberapa hipotesis tentang keunggulan kompetitif eksekutif dan apa yang ia sebut eksekutif CQ. Nah, perilaku pemindai informasi yang telah lebih luas dalam latar budaya beragam, lalu memiliki sumber informatif yang lebih langsung dari proksimal latar dalam budaya yang beragam, meningkatkan kualitas informasi dan dapat dikumpulkan oleh eksekutif puncak ketika membuat keputusan dalam konteks budaya yang beragam.
Selanjutnya, dapat memberikan saham ekuitas yang besar kepada mitra asing. Terlibat dalam aliansi dengan mitra asing yang bernilai strategis yang cara budaya lebih jauh dari eksekutif lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam konteks budaya yang beragam. Nah, teman-teman, selama setengah semester kemarin ini banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita ambil, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari selama setengah semester kemarin ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan atau pekerjaan kita. Lalu jangan pernah merasa puas atas segala pencapaian yang kita dapat. Teruslah mencari ilmu, mengembangkan pikiran, belajar tentang perbedaan budaya, belajar toleransi. Selanjutnya kita juga bisa belajar empati, dan masih banyak hal yang dapat kita ambil dalam mata kuliah Global Leadership ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah dalam penyampaian materi, pengulasan materi. Semoga teman-teman semua dapat memaklumi, dan mari sama-sama kita belajar lebih jauh tentang global leadership. Semoga dalam situasi pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.